record kemarin kan sempat ada isu negatif juga ke aku kayak gitu ya. Intinya ya mungkin Dinar pernah hilaf segala macam kayak gitu. Jadi netizen sih nggak percaya sama aku, tapi ya it's okay kayak gitu, karena kan sebenarnya kalau secara real life-nya itu aku tuh bisa dipantau sama netizen juga. Kayak aku kayak show di luar kota, terus misalkan dari klub itu pulang ke hotel tuh kan bisa dipantau aku pulangnya sama siapa, sama tim aku gitu. Jadi memang aku sibukin apa ya pekerjaan sih daripada apa ya ya aku nggak benci juga sih sama orang yang nawar itu, kayak ya udahlah ini orang iseng atau cowok-cowok iseng aja. Tapi ada banyak mungkin yang seperti itu, atau gongnya saat ini yang sampai Enggak itu aja sih, kalau yang lain tuh kan sejak kan Dinar juga ada pergaulan sama pengusaha juga, mereka malah tahu kalau Dinar tuh memang ya anaknya tuh sebenarnya aslinya ya aku tuh nggak terlalu dandan feminim ya, agak tomboy gitu. Jadi mereka itu kayak ya enggak lah, Dinar itu memang orangnya tuh suka bekerja gitu, enggak yang suka minta-minta duit ke cowok juga, enggak. Aku tuh jadi memang kalau mau duit ya kerja gitu, jadi nggak ada sebenarnya buat niat jualan juga sebenarnya. Kalau akunya rutin nge-DJ segala macam ya uang cuma 2,5 atau 1 M kan bisa dapet aku juga gitu. tapi ada teh DM-an yang kayak yang seperti itu dari cowok-cowok hidung belang. Itu sih baru pertama yang kebaca ya, karena dia tuh kayak nggak tahu, aku lagi iseng terus tiba-tiba ada notifikasi yang masuk DM, terus aku buka, bisa nggak kayak sama kamu 250 juta lah ya, intinya arahnya ke gitu loh, kayak transaksional. Kata aku kok dikit banget 250, terus dia nawar ke se-M, terus kata aku aduh maaf aku nggak jualan, aku soalnya takut ledes, aku bilang gitu aja. Karena gini loh logikanya ya ibarat kata jualan seperti itu kan berarti kan bisa main sama banyak orang, dan aku tuh ngejaga kesehatan aku banget. Aku tuh nggak suka, aku tuh kan tahu sendiri aku tuh boxing kayak sekarang aja, menghindari banyak makan gula buat apa, buat healthy badan aku lah. Terus aku harus jualan kayak gitu, enggak lah sama sekali. Buat kesehatan aku nggak suka juga, dan buat ekonomi aku juga kayaknya enggak lah sampai jualan tuh. Alhamdulillah aku tetap direzekin sama Allah tuh masih banyak gitu. Dan Dinar kabarnya kan baru bangun rumah nih, gedung banget nih. Gimana sekarang, apakah tinggal di rumah baru apa tetap? Kalau masih di rumah lama, mungkin nanti habis ulang tahun kan, nanti tanggal 21 aku ulang tahun. Ceritanya sih aku ulang tahun sekarang tuh pengen pengajian di rumah baru gitu, jadi nggak harus party-party, ya mungkin merayakan sama teman-teman, tapi pengennya tuh fokus pengen pengajian di rumah baru sih kayaknya. Tapi udah selesai ya, udah finish? Udah kolam renangnya udah selesai, lagi tahap pasangin lampu sama lampu doang sih, udah tinggal masuk kasur udah selesai. Daerah sih. mana? Di BSD. Itu pembangunan berapa lama teh? Dari nol? Aku tuh nyicil dari yang COVID. Itu kan sempet aku kayak ide tuh udah masuk DP, cuman aku tuh kayak aduh nyetorinnya gimana ya, waktu kan pas COVID itu nggak ada show sama sekali. Cuman alhamdulillahnya di tahun ini ya alhamdulillah lunas gitu, dan sertifikatnya kayaknya keluar bulan Desember ini. Tapi nanti bakal pindah ke rumah itu atau tetap di Bandung? Bakal pindah ke rumah yang baru sih, karena memang aku udah bikin studio juga. Terus aku pengen sih kayak ngumpulin beberapa talent selebgram, kayak bikin konten bareng, atau kalau nggak kan sekarang lagi musim live streaming ya, aku pengen memanfaatkan sosial media aku live streaming. Terus kan banyak juga selebgram yang udah kayak redup kayak gitu, terus mereka pada nge-DM-in aku, Dinar bantuin dong karir aku gini-gini. Kata aku ya udah nanti aku kalau udah di rumah baru nanti aku bikin live streaming, kalian live streaming aja nanti pakai akunnya aku, nanti aku gaji atau gimana pembagiannya, kata aku bebas kayak gitu kan. Sekarang tuh kayak sosmed itu kan ada yang lagi happening, ada yang lagi booming, terus banyak lagi kayak talent-talent baru gitu kan. Yang lama tuh ada yang bisa bertahan, ada yang enggak. Terus yang nggak bisa bertahan tuh memang mereka tuh pada ngomongin aku, Dinar kamu bisa nggak sih kayak ayo kita collab, tolongin aku, kayak aku tuh viewsnya udah kecil kayak gitu. Oh ya udah kalau memang buat rezeki dan memang kalian mau cari uang halal, kata aku ya udah ayo, kata aku nanti tunggu deh rumah aku jadi, kita live streaming di rumah aku. Jadi semuanya tuh buat kerjaan sih, dan aku juga aku kalau kerja kalau memang bisa membantu bukan buat cuman diri aku, kayak ya udah ayo kita bareng-bareng. Teh ini kan jadi rumah impian, mungkin boleh di-spill nggak sih teh, habis berapa untuk rumah ini? Oh 20 miliar habis 20 lah. miliar. Jadi harga aslinya tuh cuma 16, cuman kan isi-isinya tuh kayak bikin kolam renang tuh dia bikin 500 juta sendiri, interiornya udah habis berapa, jadi juga belum selesai. Interiornya masih kayak harus ada lampu segala macem kayak gitu, masih jadi kayak banyak habisnya. Dan itu bener-bener dalam 2 apa 3 tahun aku nggak beli tas sama sekali. Kan biasanya aku suka tas-tas branded gitu ya, itu aku bener-bener dibeliin ke lampu, dibeliin ya bikin kolam renang kan lumayan juga kayak gitu. Terus
interior, harus bayar interior juga, kemarin masih ada utang kayak 1 M lagi kayak gitu. Jadi aku benar-benar nggak beli tas sama sekali, jadi kayak benar-benar puasa kayak gitu. Tabungan habis atau masih ada? Ya kalau tabungan ada tentu ya buat jajan. Aku tuh orangnya kayak antisipasi banget, jadi antisipasi banget. Jadi kalau mau beli ini, jadi aku tidak mau mengorbankan diri aku ke hal-hal yang negatif ya nantinya. Maksudku tetap aku jadi DJ, tetap aku dengan usaha aku kan, usaha aku ada klub sama kapal tongkang, aku tetap di situ. Yang aku udah pahami, dan aku kalau mau beli sesuatu tuh aku harus ada cadangan uang gitu. Buat apa? Buat ngamanin diri aku sama keluarga aku. Tapi dengan adanya rumah baru, apakah ini pertanda akan mengakhiri masalah lajang? Enggak lah, kalau masalah lajang jangan ditanya mas tuh masalah lajang, atau jangan ditanya kapan nikah. Kalau menurut aku sih, kalau perempuan seperti aku mau bekerja terus mau buka lapangan, kan kayak aku bikin usaha tuh, bikin lapangan kerja juga, bikin PT juga, menurut aku mendingan didukung aja, dibiarin aja dia kerja, karena bisa, yang aku lihat aku tuh ya sedikit banyaknya aku bisa nolong banyak orang. Ketika ada pasangan, aku udah berapa kali punya pasangan, dia melarang aku memakai baju seksi, melarang aku bergaul, tapi dengan santai gitu, nggak rusuh kayak itu, nggak mau cari musuh juga. Sekarang tuh aku di posisi kalau ada yang lagi naik juga aku kayak support dia, kayak seneng ya entertain tuh maju kayak gitu. Dan aku nggak ada iri-irian sama orang tuh, nggak mau. Jadi kayak pengen aku tuh berdamai sama diri aku, dan semakin berdamai sama diri aku semakin rezekiku banyak sekarang. Ya. Kita lihat di postingan Teteh ada ditawar 1 M itu sama pria hidup bilang. Oh iya, itu iseng kali. Cuman kan aku bilang aku nggak mau, takut ledes ya kalau masa mau dijual-jual kayak gitu. Enggak lah, mendingan aku kerja sih daripada amit-amitnya jual diri, jangan sampai. Tapi bakal menempuh jalur hukum nggak sih kalau ada netizen kayak gitu? Enggak, cuman aku pernah tuh ada di Twitter atau apa ya, ada mukanya aku, terus dia kayak mau transaksi gitu. Nah itu yang datang cewek siapa, itu sih yang pernah aku mau laporin. Cuman kalau sejauh cuma nawar-nawar doang kayak gitu. Teh, terakhir respon dari orang tua gimana di kampung? Kalau orang tua sih seneng-seneng aja ya, apalagi kalau aku kan sekarang tuh berkarirnya lurus, terus nggak berantem sama orang, jadi itu seneng aja. Terus kan kayak orang kampung aja, dia bisa menikmati hasil jerih payah aku kayak. Respon yang soal DM-DM-an itu loh Teh. Oh, yang DM-DM-an enggak lah, bapak nggak nyampe tahu bapak. Nggak semuanya aku obrolin ke papa. Kalau memang masalahnya nggak serius,